Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita dan kita mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, oh Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana, jadi bejana untuk orang-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga kudus selalu. Tetapi semua menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali katakan, oh Tuhan, kami menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana, jadi bejana untuk orang-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senang, senang. Kerinduan hati kami, Yesus. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati, senangkan-Mu. Dengan rinduan Tuhan, sore hari ini kerinduan, ayo ucapkan syukur kami hanya kepada-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul lagi bersama dengan keluarga kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila Engkau bekerja dalam ibadah kami, Engkau bekerja bagi seluruh jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan dan Roh-Mu bekerja untuk memulihkan setiap hati para jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya.
Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah ini dengan kuasa Roh-Mu. Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Bersorak-sorai Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati kami pada sore hari ini. Bebaskan roh kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Pimpin hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar urapan Tuhan tercurah kepada setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dan kami alaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa dalam pujian ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada di dalam Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. bekerja bagi setiap anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Kita rindukan untuk selalu mengenal Tuhan, Tuhan yang selalu hadir buat kita, Tuhan yang selalu ada buat kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang kembali menguatkan iman kita, firman yang kembali memperbaharui pribadi-pribadi kita yang ada pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, aku rindu mengenalmu. Haleluya, Yesus. Begitu kami rindu kepadamu Tuhan. Aku rindu mengenalmu secara
semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya buka bumi, semua karya dan ciptaanmu. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenal pribadi, secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus, ku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus, ku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus, ku kenal lewat firman dan Roh Kudus, ku kenal lewat firman dan Roh Kudus, ku biar lewat kebenaran firman Tuhan kembali menguatkan Yesus. Biar lewat kebenaran firman Tuhan Engkau kembali memperbaharui kehidupan kami, pikiran kami dan hati kami. Perkatakan firman-Mu dalam setiap kami yang ada pada sore hari ini Tuhan. Biar firman yang keluar pada saat ini itu menjadi perkataan Tuhan yang ingin mengubah setiap kami yang ada pada sore hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Pinjam bibir mulut hamba-Mu Tuhan, biar urapan-Mu tercurah pada hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa mengeluarkan kata-kata daripada Tuhan untuk menguatkan pada sidang jemaat pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan menyiapkan dan kami akan sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 19 April 2020, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua dapat beribadah melalui online di rumah kita masing-masing.
Saya sebagai gembala sidang jemaat GPDI Philadelphia Paslampres Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema mengenal secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, penting bagi kita orang percaya, umatnya, bukan hanya membicarakan, mendiskusikan bahwa Yesus Kristus itu bangkit, tapi kita harus mengenalnya secara pribadi supaya membawa dampak bagi kehidupan kita. Hari ini di dalam renungan firman Tuhan, kita mendengar tentang seorang yang bernama Kleopas, di mana Kleopas dan yang seorang lagi memang tidak disebut namanya. Tapi kalau kita membandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25, kita di situ mendapatkan nama yang menyebutkan istri Kleopas. Ada kemungkinan bahwa Kleopas dan istrinya melakukan perjalanan ke kampung Emmaus, kira-kira 7 mil, kurang lebih 11 km jauhnya dari Yerusalem. Di dalam perjalanan ke kampung Emmaus ini, Kleopas bersama seorang yang lain, istrinya itu, mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, mendiskusikan ya, tentang pribadi Yesus, apa yang dialami oleh Yesus. Yesus menderita, disalibkan, bahkan dia mendengar dari saudara-saudara yang lain, khususnya perempuan-perempuan, yang memberitahukan kepada Kleopas bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Dan melalui saudara-saudaranya yang lain juga, Petrus dan Yohanes memberitahukan juga bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, Kleopas ini membicarakan, mendiskusikan tentang pribadi Yesus. Tapi saat Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak mengenal. Tidak heran mereka
yang tadinya bersedih, berduka cita, muram, itu tetap saja mereka alami. Karena apa yang mereka bicarakan itu tidak membawa dampak dalam kehidupan mereka. Mengapa? Kalau kita membaca ayat yang ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Dari ayat 15 kita tahu ketika mereka berbicara tentang Yesus, mendiskusikan, datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama. Tapi mereka tidak mengenal Dia, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dia menyangka bahwa yang berjalan bersama-sama ini adalah orang asing. Kleopas memperlakukan Yesus Kristus sebagai orang asing. Kalau kita membaca ayat 25, dikatakan di situ, Yesus menegur kepada Kleopas, "Engkau adalah orang bodoh, lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Kleopas memperlakukan Yesus sebagai orang asing karena hatinya lamban. Terjemahan lain, salinan lain, hatinya bantut karena tidak percaya apa yang difirmankan oleh nabi-nabi, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, dan apa yang pernah Yesus katakan waktu 3,5 tahun Yesus bersama-sama mereka di muka bumi ini. Tidak heran ayat 16 katakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20, ada satu peristiwa juga yang terjadi kepada Maria, pengikut Yesus, murid-murid Yesus juga. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku yang, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Kalau kita membaca ayat yang ke-14, dikatakan Maria ini melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia menyangka Yesus sebagai penunggu taman, tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit. Sebagaimana Kleopas tadi.
tidak mengenal Yesus. Walaupun Yesus begitu dekat, berjalan bersama-sama, tapi Kleopas tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit. Maria, di mana Yesus begitu dekat, berdiri dekatnya, tapi dia tidak mengenal Yesus. Berapa banyak kita, umatnya, orang-orang percaya, walaupun Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu dekat, dia bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita, tapi tidak membawa dampak buat kehidupan kita. Kita tetap sedih, kita tetap berduka cita dengan apa yang kita sedang hadapi, pergumulan dalam kehidupan kita, karena kita tidak mengenal Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu secara pribadi. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita mengenal, supaya mata rohani kita terbuka, mengenal Yesus Kristus yang bangkit dan hidup itu secara pribadi, sehingga dia berdampak, sehingga itu membawa dampak buat kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita bukan hanya membicarakan, mendiskusikan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, tapi kita harus mengenal secara pribadi. Biarlah mata rohani kita, mata iman kita terbuka. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, mata jasmani Kleopas itu tidak buta, karena dia dapat melakukan perjalanan dan mengetahui bahwa Yesus yang berjalan bersama-sama itu sebagai orang asing, musafir. Maria juga di dalam mata jasmaninya tidak buta, dia melihat, tapi tidak mengenali Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita dapat mengenali Yesus Kristus yang sudah bangkit? Mata rohani, mata iman kita terbuka. Yang pertama, kita perlu berulang-ulang Yesus Kristus itu berbicara, dan kita berulang-ulang untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana Kleopas, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika mata mereka terbuka, mereka mengenal dia. Ketika mereka mengenal dia, membawa dampak dalam kehidupannya. Dikatakan pada waktu itu
Yesus lenyap. Mereka melihat mujizat Allah. Dan mereka, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Mereka menyaksikan juga kepada saudara-saudaranya yang lain yang telah melihat kubur kosong, melihat kain kapan di tanah, kain peluk yang tergulung. Mereka menyaksikan Yesus bangkit, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan. Ada sukacita ketika mereka bersaksi. Mengapa? Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus Kristus yang bangkit itu menjelaskan, berbicara kepada Kleopas tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan juga ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan. Ada persekutuan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, biarkan Tuhan berulang-ulang berbicara kepada kita, dan kita bersekutu kepada Dia. Sebagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia berulang-ulang berbicara dan menampakkan diri kepada murid-murid, sehingga membawa dampak perubahan dalam kehidupan murid-murid. Begitu juga Maria. Ketika dipanggil namanya Maria, dia mengenal, melihat yang berdiri dekatnya adalah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarkan Tuhan berbicara. Biarlah kita terus bersekutu kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mengenal? Di dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai dengan di situ Yesus meminta kepada murid-muridnya, menurut mereka siapakah aku? Dia tidak menginginkan kata orang lain mengenai pribadinya, tapi dia ingin mereka mengenal siapa dia. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia, itu akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di sorga." Simon Petrus mengenal Yesus secara pribadi, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sehingga membawa dampak dalam kehidupannya. Kebahagiaan menjadi bagian dalam hidupnya, dan Tuhan memberikan kepadanya kunci kerajaan surga. Apa yang diikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di surga. Mengapa Simon Petrus mengetahui, mengenal bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup? Dikatakan ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapa yang di sorga yang menyatakannya kepada Simon Petrus bahwa dia, Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapa di sorga melalui Roh Kudus, dia mengilhamkan, mewahyukan kepada Simon Petrus sehingga dia mengenal Yesus itu. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, orang yang dapat menyebut Yesus itu Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Huruf-huruf hukum-hukum ini tertulis mematikan, tapi Roh yang menghidupkan. Huruf-huruf ini mati, tapi Roh bisa menghidupkan. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan sekedar huruf-huruf yang mati, tapi huruf-huruf yang sudah dihidupkan. Bukan sekedar logos, tapi rema. Itu yang mendatangkan iman. Dengan iman kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dasar. Jadi yang kedua, bagaimana kita dapat mengenal Yesus? Kita harus mengalami pekerjaan Roh Kudus. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya dia memberikan pewahyuan, pengilhaman kepada kita. Karena lewat Roh Kudus dia mengajar, mengingatkan, menyatakan kebenaran kepada kita. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15-17, kita tahu bahwa umat Israel sedang berperang dengan raja dan tentara Aram. Tapi setiap tentara Aram dan rajanya menyerang umat Tuhan, orang Israel, mereka sepertinya tahu kapan saatnya dan di mana akan diserang. Karena apa? Dikatakan Nabi Elisa yang memberitahu kepada umatnya, sehingga mereka terhindar dari penyerangan, penyergapan musuhnya Raja Aram dan tentara Aram ini. Ketika mereka mendapat informasi bahwa Nabi Elisa lah yang memberitahukan kepada bangsa Israel, sehingga mereka selalu luput dari penyerangan. Lalu Raja Aram ini memerintahkan supaya menangkap Nabi Elisa. Setelah mereka mencari informasi dan mengetahui tempat di mana Elisa tinggal, mereka mengepung tempat Elisa. Dikatakan pagi-pagi hambanya Gehazi membuka jendela. Gehazi melihat begitu banyak tentara Aram yang mengepung. Dia begitu takut. Lalu Nabi Elisa berdoa supaya Tuhan mencelikkan mata daripada Gehazi. Mata jasmani Gehazi tidak buta, karena waktu dia membuka jendela, dia melihat begitu banyak tentara. Lalu Elisa berdoa supaya mata Gehazi ini dibukakan. Waktu setelah berdoa, mata Gehazi terbuka, dia melihat begitu banyak tentara. Dia melihat ada Tuhan yang menyertai. Ini dampaknya kalau mata iman kita terbuka. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengenal? Kita mau selalu berdoa kepada Tuhan.
ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki atau yang ku ingini satu-satunya adalah mengenal Yesus Kristus yang bangkit. Kata mengenal ini bukan sekedar hanya mengetahui pengetahuan kita, saudara-saudaraku. Seperti saya sebagai warga negara yang baik bangsa Indonesia, saya mengenal Bapak Presiden. Tapi saya tidak mengenal secara pribadi. Ya. Belum pernah berbicara, tidak tahu apa kesukaan Bapak Presiden dan lain-lain, saudara-saudara. Kata mengenal ini adalah seperti kita mengenal hubungan suami istri. Mengenal lebih dalam, mengenal secara pribadi Bapak Ibu. Jadi Paulus yang menjadi keinginannya adalah mengenal dia secara pribadi. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat yang kasih Tuhan, buat kita yang berada secara online ini, kita mau mengenal Yesus Kristus secara pribadi, bukan hanya membicarakan, mendiskusikan sehingga memberikan dampak. Itu 3 hal yang tadi. Biarkan Tuhan berbicara berulang-ulang dan kita bersekutu dengan Dia. Roh Kudus, kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita dan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sore hari ini mendengar firman-Mu. Bukan saja hanya membicarakan, hanya mengetahui tentang Engkau Yesus yang mati dan bangkit. Jadi kami harus memahami, mengenal secara pribadi, menjadi pengalaman pribadi kami. Bukan kata orang, bukan hanya sekedar pengetahuan, supaya itu berdampak dalam kehidupan kami. Ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami mengalami janji-janji Tuhan, kemenangan, kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat-Mu, karena kunci kerajaan Allah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami semua hari-hari ini dengan apa yang kami hadapi, kami tetap mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkau begitu dekat. Engkau yang dekat itu, yang bersama-sama dengan kami, adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan hidup. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami, sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, gubernur, bupati, wali kota, kelurahan, camat, RW, RT, sampai semuanya Tuhan berikan hikmat dalam menyelesaikan apa yang sedang menjadi pergumulan hari-hari ini. Tuhan menolong kami semua umat Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi saksi Tuhan, karena kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat semua, orang-orang yang melihat video ini, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat daripada Allah Bapa, kecintaan kasih dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.